Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau Pai Network tidak terdaftar di OJK Indonesia, apakah boleh beroperasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku semua, apa kabar hari ini? Tentu kabar baik, bukan? Berjumpa kembali bersama channel Halwani Studio. Nah, pada kesempatan ini kita masih membahas seputaran Pai Network. Sebelumnya saya doakan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kudrah dan iradahnya kepada kita semua, melancarkan segala aktivitas, juga dimudahkan rezekinya. Nah, saudaraku semua, mari kita simak perkembangan Pai Network pada hari ini. Banyak pionir yang menanyakan keabsahan Pai Network di Indonesia. Apakah sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK? Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama kita bahas kapan Pai Network terdaftar di OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Ya, saat ini belum menemukan informasi pasti tentang kapan Pai Network akan mendaftarkan di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Ya, namun Pai Network telah mencapai beberapa tonggak penting dalam pengembangannya, seperti peluncuran Open Mainnet yang diperkirakan akan terjadi pada kuartal pertama tahun 2025. Sebelum peluncuran Open Mainnet, Pai Network harus mencapai beberapa tingkat penting. Ya, yang perlu kita bahas sekarang adalah keabsahan Pai Network di Indonesia. Ya, namun perlu diingatkan bahwa proses pendaftaran di OJK Indonesia memerlukan waktu dan proses yang panjang, sehingga belum dapat dipastikan kapan Pai Network akan terdaftar di OJK Indonesia. Kita belum mempunyai informasi tentang pelaksanaan pendaftaran OJK di Indonesia. Yang saya ketahui belum ada berita tentang pendaftaran Pai Network di OJK Indonesia. Kita tunggu saja berita-berita selanjutnya di akun resmi Kortim. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau Pai Network tidak terdaftar di OJK Indonesia, apakah boleh beroperasi? Ini pertanyaan yang bagus ya, karena pionir perlu juga jawaban yang pasti. Ya, jangan-jangan nanti tidak bisa beroperasi di Indonesia kalau tidak terdaftar di OJK ya. Pai Network dapat beroperasi di Indonesia meskipun belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Ya, namun dengan beberapa catatan. Ini masalah ketentuan beroperasi ya. Yang pertama, Pai Network tidak menawarkan jasa keuangan seperti perbankan, investasi, dan asuransi, sehingga tidak memerlukan izin dari OJK. Artinya, sebelum mendapatkan izin di OJK, Pai Network tidak boleh akses ke perbankan. Ya. Yang kedua, Pai Network tidak mengumpulkan dana dari masyarakat, sehingga tidak dianggap sebagai kegiatan pengumpulan dana yang memerlukan izin dari OJK. Ya, kalau memang tidak mengumpulkan dana dari masyarakat itu tidak masalah ya. Tapi kalau memang aktivitas pengumpulan dana dari masyarakat dilakukan, ini melanggar dengan Undang-Undang OJK Indonesia. Ya, seperti yang kita lihat kemarin, ada PT, ada oknum-oknum yang mengumpulkan dana dari pionir dengan alasan agar koin Pi bisa dicairkan dengan uang fiat oleh oknum-oknum tersebut dengan dikenakan biaya. Ya, ini melanggar dengan aturan OJK Indonesia. Ya, hati-hati para pionir, jangan coba-coba memberikan uang kepada oknum-oknum yang mengatakan bahwa bisa mencairkan koin Pi dengan uang fiat. Itu hati-hati. Apabila ada laporan tersebut di OJK, maka akan ditindak.
Kemudian yang ketiga, mematuhi peraturan anti pencucian uang. Pi Network harus mematuhi peraturan tersebut seperti AML dan CFT yang berlaku di Indonesia dan negara-negara lain. Harus mematuhi peraturan itu. AML iaitu anti pencucian uang dan CFT iaitu anti teroris. Ini harus mematuhi peraturan tersebut. Kemudian yang keempat, Pi Network harus mematuhi peraturan pajak yang berlaku di Indonesia dan negara-negara lain. Seperti yang saya katakan tadi, apabila tidak melanggar aturan-aturan OJK Indonesia, maka Pi Network bisa beroperasi di Indonesia. Ya, tentu ada risiko dan pertimbangan di sana. Apa risikonya? Jika Pi Network dianggap melanggar peraturan yang berlaku, maka dapat ditutup oleh pemerintah Indonesia. Makanya seperti saya katakan tadi, ada oknum-oknum yang mencari uang pada pionir dengan alasan pencairan. Ini sangat salah ya. Jangan memberikan akses dan memberikan uang kepada oknum-oknum tertentu. Ya, apabila ada laporan nantinya, maka akan ditutup Pi Network di Indonesia. Yang kedua, risiko sanksi. Ya, jika Pi Network dianggap melanggar peraturan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi oleh pemerintah Indonesia. Ya, walaupun tidak ditutup, tapi ada sanksi-sanksinya. Kita tidak ingin ada sanksi dan penutupan itu. Makanya hati-hatilah para pionir. Jaga diri anda sendiri. Jaga jangan melanggar aturan yang ada di OJK Indonesia. Ya. Kemudian resiko keamanan. Jika Pi Network tidak mematuhi peraturan AML dan peraturan CFT, maka dapat meningkatkan risiko keamanan bagi pengguna. Apa itu AML? Iaitu anti pencucian uang. Dan CFT iaitu anti teroris. Pi Network dapat beroperasi di Indonesia meskipun belum terdaftar di OJK, namun harus mematuhi peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan risiko yang terkait. Kemudian tentang yang dianggap ilegal. Ya, kalau Pi Network tidak terdaftar di OJK Indonesia, apakah itu ilegal? Pi Network belum terdaftar di OJK Jasa Kewangan Indonesia, namun belum tentu dianggap ilegal. Ya, berikut beberapa alasan. Yang pertama, Pi Network adalah proyek blockchain yang berfokus pada pengembangan jaringan dan aplikasi berbasis blockchain. Yang kedua, Pi Network tidak menawarkan jasa keuangan seperti perbankan, investasi, asuransi sehingga tidak memerlukan izin dari OJK. Namun, perlu diingatkan bahawa seperti saya katakan tadi, Pi Network harus mematuhi peraturan anti pencucian uang ataupun AML dan anti terorisme atau CFT. Ya, Pi Network harus mematuhi peraturan tersebut yang berlaku di Indonesia dan negara-negara lain. Kemudian Pi Network harus mematuhi peraturan pajak yang berlaku di Indonesia dan negara-negara lain. Apabila aturan-aturan tersebut tidak mematuhi, maka otoritas Indonesia bisa mengambil sanksi terhadap operasi Pi Network di Indonesia. Maka kita harus mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Ya, bisa kita ambil kesimpulannya bahawa Pi Network belum terdaftar di Otoritas Jasa Kewangan Indonesia, namun belum tentu dianggap ilegal. Pi Network harus mematuhi peraturan yang berlaku dan memastikan bahawa operasinya tidak melanggar hukum. Tentu hal ini telah dipikirkan oleh Kortim ya. Semua langkah-langkah untuk legal sudah dipikirkan oleh Kortim. Tinggal pelaksanaannya saja apakah sedang dilaksanakan
ataupun bagaimana, kita belum ada informasi sampai ke situ ya. Saya tidak mau asumsi-asumsi, nanti asumsi saya salah ya. Kalau kita asumsi ada dua kemungkinan, salah atau benar. Ya, kita hanya memastikan saja yang benar. Tidak mau para netizen, para pionir memegang asumsi yang salah. Semoga lancar dan sukses semua peraturan-peraturan yang akan diterapkan oleh Kortim ya, baik di negara luar maupun di Indonesia. Hanya ini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.